Tak banyak yang tahu nih, cikal bakal Komando Pasukan Khusus alias Kopassus TNI didirikan di ex-tentara Belanda. Pasukan elit TNI ini dibentuk oleh Letnan Kolonel Infanteri Mohamad Idjon Janbi, ex-pasukan siluman sekutu. Nama Mohamad Idjon Jambi melekat setelah bule Belanda ini memeluk Islam. Nama aslinya adalah Roger Barendrecht Rokus Visser. Ia diminta membantu TNI membentuk Korps Baret Merah tersebut. Sejak didirikan pada 16 April 1952, Korps Baret Merah ini telah mencatatkan sejarah panjang. Dilansir dari buku Kopassus untuk Indonesia yang ditulis oleh Iwan Santosa dan E.A. Natanegara, Idjon mempunyai nama asli Roger Barendrecht Rokus Visser. Ia merupakan anak petani bunga tulip kelahiran Boskop, Provinsi Zuid-Holland, 13 Mei 1914. Idjon kecil mempunyai cita-cita sebagai ahli agraria. Untuk merealisasikan mimpinya itu, Idjon memperdalam pengetahuannya dengan mengambil kursus agraria di Liverpool, Inggris. Ketika berada di Inggris, Perang Dunia II pecah pada September 1939. Ia terpaksa tidak pulang ke negeri kelahirannya Belanda. Idjon yang kala itu berusia 25 tahun pun terpanggil untuk mengarungi dunia militer pada Mei 1940 guna membela negaranya yang diinvasi Jerman. Lantas ia mendaftarkan diri pada Dinas Ketentaraan Belanda di pengasingan di Inggris. Ia masuk Dinas Militer Sukarela Tentara Sekutu dengan tugas pertamanya sebagai sopir Ratu Wilhelmina. Idjon kemudian mengundurkan diri dari tugas ini pada 1941 dan berlabuh ke Satuan Tempur Angkatan Darat Belanda bernama Brigade Prinses Irene. Pada 22 Maret 1942, Idjon menjadi relawan dan berangkat ke tempat rahasia di Achnacory, Skotlandia untuk menjalani pelatihan komando yang oleh Perdana Menteri Inggris Winston Churchill disebut sebagai pasukan siluman sekutu, dan Idjon dinyatakan lolos. Kemampuannya sebagai pasukan elit komando telah menghasilkan catatan prestisius di medan tempur. Salah satunya kala itu menjadi CO pilot serbuan lintas udara untuk merebut jembatan strategis di utara Belanda hingga perbatasan Jerman dalam operasi Market Garden. Perjalanan di Indonesia. Semasa Perang Dunia II antara 1944 hingga 1946, pasukan sekutu di bawah pimpinan Amerika Serikat telah membentuk pangkalan di kota Hollandia yang kini bernama Jayapura. Pembentukan itu termasuk markas besar Jenderal MacArthur di Ivar-Gunung. Idjon diangkat sebagai salah satu pelatih. Pada 1947, Idjon berpindah ke Bandung, Jawa Barat karena sekolah pada tempatnya melatih sudah berpindah ke Batu Jajar, lokasi yang kini menjadi Pusdiklat Pasus. Ia kemudian keluar dari dunia militer dan memilih menetap di Lembang, Bandung. Suatu hari pada 1951, rumah Idjon kedatangan seorang perwira muda bernama Letnan II Aloysius Sugianto dari Markas Besar Angkatan Darat. Dalam pertemuan ini, Idjon dimintai melatih pasukan komando di pendidikan Combat Intelligence Corps atau CIC 2 Bogor yang kini menjadi bagian pusat pendidikan Intel di bawah Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI. Di lain waktu, nama Idjon kembali disebut ketika Kolonel A.E. Kawilarang yang saat itu bertugas sebagai Panglima Tentara dan Teritorium 3 Siliwangi, kini Kodam 3 Siliwangi, mengutarakan kembali niatnya membentuk pasukan khusus yang dianggap sebagai kebutuhan mendesak. Kawilarang kemudian memanggil ajudannya Sugianto untuk kembali menghubungi Idjon. Selanjutnya, melalui Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX pada 1 April 1952, Idjon diangkat menjadi Mayor Infanteri TNI AD dengan NRP 17665 dan bertugas melatih kader perwira dan bintara calon pasukan khusus di Batu Jajar. Sejak 16 April 1952 terbentuklah pasukan khusus dengan nama Kesatuan Komando Teritorium Tentara 3 atau Siliwangi atau Kesko 3 di bawah komando Idjon. Setahun berikutnya, satuan ini ditarik menjadi berada di bawah Markas Besar Angkatan Darat pada 14 Januari 1953. Kesko 3 berganti nama menjadi Kesatuan Komando Angkatan Darat atau KKAD. Pada 1956 ketika KKAD berubah nama menjadi RPKAD, digelarlah pelatihan terjun payung pertama di Pangkalan Udara Margahayu, Bandung.
Dalam perjalanannya, Markas Besar Angkatan Darat menawarkan jabatan baru ke Ijon yang jauh dari urusan pelatihan komando, yakni Koordinator Staf Pendidikan pada Inspektorat Pendidikan dan Latihan atau Kobans Diklat. Namun, ia memilih mundur dan pensiun pada 1957. Pada 1968 bertepatan dengan HUT ke-16 Puspasus AD, pangkatnya dinaikkan menjadi Letnan Kolonel. Ijon kemudian tutup usia di Rumah Sakit Panti Rapi pada 1 April 1977. Berkat kontribusinya yang besar terhadap pasukan elit milik TNI AD, namanya pun didaulat sebagai Bapak Kopassus.